Halo Sobat Bisnis, balik lagi di World Cup Paganza. Ada yang mengejutkan di pertandingan yang kemarin ya, seperti Mas Andri. Iya, betul sekali. Ada beberapa kejutan, mulai dari Inggris yang ternyata bermain sangat lepas, Bisa membantai Iran. Terus juga ada Argentina. kekalahan melawan Arab Saudi ya. Aduh, sedih sekali. Yang diharapkan bisa membantai Arab Saudi malah kebalikan. Iya. Dan Perancis yang tampil gemilang. Iya, lumayan lah. Mudah-mudahan Argentina bisa bangkit dari terpurukan lawan Arab Saudi ya, karena memang ini pukulan berat juga untuk Argentina, tapi Ya. the show must go on. Ya. Dan yang penting juga kita harus membahas juga nih pertandingan selanjutnya. Ada Swiss lawan Kamerun. Betul. Swiss punya Saka yang Granit Xhaka ya. Granit Xhaka yang memang menjadi tumpuan Swiss sejak Euro kemarin. Iya. Euro kan dia bisa memotivasi teman-temannya untuk bisa Betul. tampil lebih baik juga, Betul. menjadi kapten yang membawa Swiss jadi masuk perempat final sebagai prestasi terbaik. Kira-kira bakal terulang nggak di World Cup ini ya? Saya rasa sih terulang ya. Apalagi kalau si Swiss ini kan kita lihat pelatihnya ini cukup berkarakter ya kan. Iya. Ya, berkarakter, dan dia juga bisa membawa tim Swiss yang mungkin nggak banyak dijagokan, bisa menjadi underdog yang naik. Ya kalau dari saya sih melihatnya Swiss ini masih punya peluang lah, minimal dia lolos dari grup lah minimal. Minimal plus dari grup. Iya. Tapi ngeliat kekuatan Kamerun sendiri sekarang, walaupun nama-nama bekennya tidak terlalu banyak sebanyak zaman-zaman Iya. Eto'o, Iya, betul. zaman-zaman Max Voigt, Iya, zaman-zaman betul. 2002 itu mereka masih berpeluang juga untuk lolos juga. Betul. Andaikan memang dia bisa memenangkan pertandingan saat ini untuk mengamankan tiket lah ibaratnya 3 poin dulu awal. Yang lebih menarik lagi tuh di bagian penyerang sih, strikernya. Ada Maxime Choupo-Moting ya Iya. kan. Si salah satu ini sekarang lagi banyak diperbincangkan ya, karena dia pemainnya usianya udah tua. Tapi dia itu salah satu pemain yang dinilai sangat beruntung ketika dia main di sini, dia bisa jadi juara. Sebelumnya di PSG ya, Iya. Bayern Munchen, dan dia sempat di beberapa klub besar lainnya, dan di Munchen pun sekarang dia lagi naik-naiknya ya dari striker. Oke. Nah, kalau pertandingan Portugal dengan Ghana, ini kan suasana suasana ruang ganti agak tidak enak nih. Iya. Setelah kemarin Ronaldo dan Bruno Fernandes katanya ada masalah setelah ada pengakuan itu. Kira-kira berpengaruh nggak sih secara psikologis ya untuk para pemain di Portugal sendiri? Mungkin masih akan cukup berpengaruh ya, apalagi Ronaldo kemarin di wawancara terakhir sama Piers Morgan, dia menunjukkan bahwa sebenarnya secara langsung kalau saya menganggap sih keangkuhannya masih terlalu gede ya. Egonya masih gede juga, dia masih pengen dianggap sebagai superstar, walaupun ya mungkin kalau walaupun permainannya udah mulai menurun. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nanti Portugal terlalu mengandalkan Ronaldo ya kan. Jadi ada beberapa pemain yang akhirnya sebenarnya bisa jadi pembeda gitu ya, misalnya kayak Joao Felix ataupun Bruno Fernandes ataupun Bernardo Silva, akhirnya mereka harus meredam egonya buat melayani si Cristiano Ronaldo. Nah, itu kan jadi bumerang juga gitu. Nah, pertandingan lainnya ada Brazil lawan Serbia. Oke. Ini kedua-duanya bisa dibilang yang satu bintang banget, Iya. yang satu datang dengan pemain bintang. Iya, betul. Dengan beberapa pemain bintang, tapi perlu ditakutin. Kita di Serbia mempunyai Vlahovic, lalu Dusan ada Tadic, ya, Luka Jovic juga. Nah, dengan kehadiran mereka, Brazil sepertinya bisa mendapatkan sedikit shock terapi mungkin ya untuk back-backnya. Kalau saya lihat sih menurut saya sih, jadi antara Brasil sama si Serbia ini kita akan menyaksikan pertandingan yang beda karakter ya. Si Brasil dia lebih mengandalkan skill individu. Betul. Dengan Jogo Bonitonya, dan mungkin kita lihat besok apakah Tite akan mengkombinasikan dengan pola permainan 1-2 atau yang lain. Kita nggak tahu. Dan mungkin yang satunya lagi Serbia, dia akan lebih ke determinasi dan juga skill pemainnya untuk bermain secara kolektif. Nah, ini cukup menarik sih gimana dua tim ini akan menampilkan identitas yang berbeda untuk bertanding nanti. Tapi yang jadi catatan adalah dua-duanya ini adalah tim yang kuat di lini depan, tapi saya rasa di belakangnya agak kropos ya, sama-sama gitu. Jadi, walaupun nama-namanya beken, cuma kalau ngelihat track record ke belakangnya masih banyak berapa kali blunder yang terjadi ya. betul. Oke. Apalagi Brasil masih mengandalkan Thiago Silva yang udah umurnya sekian tahun ya kan ya. Sudah tidak muda lagi. Ya, betul. Masih ada Dani Alves. Dani Alves juga masih main. Jadi memang sepertinya perputarannya tidak terlalu cepat ya, ya, generasinya kurang ya. Generasinya Backnya kurang. ya. Nah, kalau
ada lagi pertandingan terakhir, yaitu Uruguay melawan Korea Selatan. Oke. Uruguay memiliki pemain-pemain yang cukup baik. Tetapi kalau menurut saya ya, saya kayak agak ragu loh Mas Andri dengan kekuatan Uruguay sekarang. Walaupun datang dengan Cavani lagi, Suarez Iya, lagi betul, gitu ya. Tapi nama-nama ini nama-nama yang sudah lama ada dan tidak ada perubahan, takutnya sudah kebaca juga. Betul. Yang jadi catatan adalah Uruguay ini dia masih mengandalkan pemain-pemain tua ya. Iya. Ya, kita sebut Cavani, Luis Suarez gitu ya. Bahkan masih ada Muslera juga Iya, di kiper Muslera ya. masih ada. Dan yang jadi soal adalah ketika di barisan penyerang ini adalah pemain-pemain ya tadi yang saya sebut Suarez dan Cavani adalah mereka rentan dengan cedera gitu. Ketika salah satu cedera mungkin nanti tumpuannya akan bergeser ke siapa yang kita nggak tahu. Tapi bisa jadi nanti akan jadi muncul racing star baru ya, ada Pellistri ya kan. Pellistri Atau juga. mungkin bahkan Darwin Núñez yang di Liverpool yang masih belum bisa nyetel dengan bagus, tiba-tiba dia bisa naik di Piala Dunia ini. Karena kebiasaannya gini, di klub sebelum masuk Piala Dunia, Iya. dia tidak terlalu bagus tapi mencoloknya justru di Piala Dunia. Betul. Nah, itu bisa jadi nanti. Oke. Korea Selatan sendiri gimana nih? Korea Selatan sih saya rasa akan ada beberapa rising star yang mulai bermunculan ya. Setelah mungkin selama ini kita kalau orang awam mungkin melihatnya lebih banyak menyoroti Son Heung-min ya. Iya. Sementara sekarang ada lagi back yang cukup tangguh ya dari Korea Selatan, Kim Min Jae yang dia di Napoli. Nah, itu mungkin akan jadi salah satu pembeda nanti di pertandingan ini bahwa ya dengan pengalamannya bermain di Eropa dia akan mungkin bisa membaca permainan dari pemain-pemain Uruguay gitu sih. Nah, kalau dari semuanya nih, kira-kira kalau Portugal Ghana versi Mas Andri berapa? Mungkin 1-0 kali ya. Kemenangan Masih ke Portugal sih. ke Portugal. Kalau saya mungkin Portugal 2-0 lah lawan Ghana. Ngelihat kemarin Senegal, mungkin Ghana masih bisa di-press lagi. Brazil ini agak susah ya, tapi saya masih optimis Brazil bisa mencetak gol lebih dari 1 ya. Ya mungkin 2-1 lah. 2-1. 2-1 ya. Kalau saya mungkin Serbia bisa nahan kali ya, bisa Oke. nahan seri atau bisa unggul tipis 1-0 dengan ya, mungkin, tapi kita lihat nanti aja. Ya, lalu ada Korea Selatan melawan Uruguay. Korea Selatan Uruguay, saya rasa masih mungkin justru ini ya kan nilainya akan jadi imbang nanti mungkin 0-0 atau 1 sama gitu karena ya sama-sama punya determinasi kuat dan pressingnya kuat juga mereka gitu sih. Nah, kalau Korea Selatan tadi kayaknya bisa seri, sama, mungkin bisa seri juga. Tapi kalau ngelihat dulu waktu kemarin lawan Iran dia kalah 1-0, mungkin bisa aja terjadi lagi. Karena kadang-kadang kan suka angin-anginan nih di lini depannya nih. Iya. Terakhir, Swiss lawan Kamerun. Ini sama-sama Swiss kuat lawan nih. Kamerun. Saya lebih mengandalkan menjagokan Kamerun sih dengan lakinya si Choupo-Moting ya. Mungkin nanti itu akan menarik ketika dia jadi pencetak gol terbanyak atau bahkan beberapa kali mencetak gol buat Kamerun ya karena Kalau dia saya punya story sendiri gitulah. menarik. Bisa jadi hasil pertandingan yang Swiss dan Kamerun versi saya seri sih ya. Oke. Tapi kita lihat aja hasilnya seperti apa ya. Betul. Mudah-mudahan untuk yang match di grup G dan H ini bisa lebih seru ketimbang grup-grup lainnya dan juga bisa lebih mengejutkan dibandingkan kekalahan Argentina melawan Arab Saudi. Nah, itu dia tadi Sobat Bisnis World Cup Vaganza edisi kali ini. Nanti kita akan masih membahas beberapa pertandingan selanjutnya di pekan kedua lanjutan dari fase grup ini. Tonton terus di bisnis.com, jangan lupa subscribe dan juga tonton web klip tentang Piala Dunia yang ada di bisnis.com. Sampai jumpa. Korea Argentina.